Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kelas Begina. Pada video kali ini kita akan membahas materi aspek ekonomi, sosial, dan politik dalam studi kelayakan bisnis. Jadi ada tiga hal, jadi ada aspek ekonomi, ada aspek sosial, dan aspek politik yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas tentang penilaian dari aspek ekonomi. Jadi untuk penilaian aspek ekonomi sendiri ini ada 5 komponen. Yang pertama ada sisi pembangunan nasional, sisi distribusi nilai tambah, kemudian sisi nilai investasi, kemudian yang keempat adalah hambatan di bidang ekonomi, dan dukungan pemerintah. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 5 komponen itu apa saja. Yang pertama, untuk sisi rencana pembangunan nasional. Jadi sisi rencana pembangunan nasional ini terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, analisis manfaat proyek ini dimaksudkan agar proyek dapat yang pertama memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi kegiatan usaha yang dapat dikerjakan oleh tenaga kerja lokal tidak perlu digantungkan oleh tenaga kerja asing, dan juga kita harus memperhitungkan dalam penggunaan tenaga mesin terlebih dahulu apakah pekerjaan tersebut bisa menggunakan tenaga kerja masyarakat di sekitar atau enggak. Kemudian yang kedua itu menggunakan sumber daya lokal. Seperti bahan baku, komponen bahan baku lokal jika dimanfaatkan dengan catatan kualitasnya cukup layak sesuai standar ya untuk proses produksi. Hal ini jelas akan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut karena sumber daya lokal ini dapat dijadikan usaha bagi masyarakat untuk menumbuhkan industri lain. Kemudian yang ketiga ini menghasilkan dan menghemat devisa. Dengan penggunaan bahan baku lokal maka dapat mengurangi penggunaan bahan impor. Dengan kata lain kita juga menghemat devisa negara, apalagi jika kandungannya dapat terus-menerus ditingkatkan sampai 100% ya, dan jika produk yang dihasilkan sebagian atau bahkan seluruhnya untuk pasar ekspor, maka bisnis ini akan menghasilkan devisa. Kemudian yang keempat ini menumbuhkan industri lain. Dengan adanya proyek bisnis yang baru, itu diharapkan tumbuh industri lain, baik yang sejenis maupun industri pendukung lainnya, seperti industri bahan baku atau industri sebagai dampak positif adanya kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Kemudian yang kelima, ini menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri. Jadi, sebagaimana dijelaskan pada poin ketiga, maka usaha sejenis perlu dikembangkan di dalam negeri agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan juga agar tidak terjadi monopoli. Kemudian yang terakhir ini menambah pendapatan nasional. Dengan tumbuhnya bisnis di dalam negeri, seperti dengan diproduksinya produk yang dikonsumsi secara baik di dalam negeri, maka impor atas produk atau komponen inputnya berkurang atau bahkan ditiadakan sama sekali. Kemudian kita masuk ke sisi distribusi nilai tambah. Jadi proyek akan dibangun ini memiliki nilai tambah apa enggak ya. Jadi nilai tambah ini hendaknya dapat dihitung secara kuantitatif. Dengan adanya nilai tambah berarti bisnis yang dijalankan perusahaan meningkatkan kesejahteraan berbagai pihak. Jadi kalau nilai tambah ini seperti secara kuantitatif perhitungannya seperti pada laporan keuangan ya, biaya produksi, laporan laba rugi dan lain-lain yang sudah kita bahas di aspek keuangan kemarin. Nah, itu ada nilai tambahnya enggak setelah memproduksi barang tersebut atau produk tersebut. Kemudian yang ketiga ini sisi nilai investasi per tenaga kerja. Jadi proyek ini mampu enggak meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu cara mengukur proyek ini padat modal atau padat karya adalah dengan membagi jumlah investasi. Jumlah investasi ini sendiri adalah modal tetap ditambah modal kerja dengan jumlah tenaga kerja, sehingga nanti akan diperoleh nilai investasi per tenaga kerja. Namun untuk penilaian seperti ini masih jarang digunakan di Indonesia karena untuk Indonesia sendiri itu masih menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan masing-masing, seperti menetapkan jika menetapkan nilai X sebagai acuan. Jika di bawah nilai X nanti masuk di padat modal, kalau di atasnya nilai X berarti masuk di padat karya. Jadi kalau Indonesia sendiri belum menggunakan perhitungan investasi seperti ini. Kemudian yang keempat kita akan bahas tentang hambatan di bidang ekonomi. Jadi kalau hambatan di bidang ekonomi ini sendiri ada beberapa hal, sebenarnya banyak sekali, tapi saya menyebutkan yang ini aja. Yang pertama adalah iklim tropis. Di Indonesia sendiri kan iklimnya iklim tropis ya. Jadi iklim tropis ini menyebabkan terjadinya lingkungan kerja yang panas dan lembab, sehingga ini menurunkan usaha atau gairah kerja. Banyak muncul penyakit serta membuat pertanian kurang menguntungkan. Kemudian ada produktivitas rendah. Jadi ini
Rendahnya produktivitas ini disebabkan oleh kualitas manusia dan sumber alam yang relatif kurang menguntungkan. Kemudian ada kapital yang sedikit. Jadi ini biasanya disebabkan oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berakibat rendahnya pendapatan negara, sehingga tabungan sebagai sumber kapital juga rendah. Kemudian yang keempat ini nilai perdagangan luar negeri rendah, kemudian besarnya pengangguran, dan yang terakhir ini adalah besarnya ketimpangan pendapatan ya. Selanjutnya yang terakhir untuk aspek ekonomi adalah ada nggak dukungan dari pemerintah. Jadi dukungan pemerintah sendiri terdiri atas 3 kebijakan. Yang pertama kebijakan perdagangan luar negeri, kemudian kebijakan perdagangan dalam negeri, dan kebijakan produksi. Nah, untuk kebijakan perdagangan luar negeri sendiri ini terdiri atas 2 komponen. Yang pertama instrumen tarif, ini berupa pajak, impor, ekspor, subsidi ekspor. Kemudian untuk instrumen non tarif ini kuota impor ekspor, syarat kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan untuk kebijakan perdagangan dalam negeri sendiri ini berupa pajak penjualan, retribusi atau kewajiban lain, kemudian ada pengaturan distribusi barang. Sedangkan yang kebijakan produksi ini ada kebijakan subsidi, pajak bagi produsen, kemudian perlindungan harga, juga penggunaan sarana produksi. Nah, itu tadi komponen yang dinilai dalam aspek ekonomi. Kita sekarang akan masuk ke aspek sosial. Nah, untuk aspek sosial ini tujuan utama perusahaan atau bisnis atau proyek bisnis itu sebenarnya kan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian perusahaan itu nggak bisa hidup sendirian, jadi perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen lain yang mendukung. Nah, dengan demikian ini diharapkan perusahaan itu memiliki tanggung jawab yang sosial. Memiliki tanggung jawab sosial dan mempunyai keseimbangan antara perusahaan tersebut dengan komponen lain yang mendukung. Nah, dari aspek sosial ini kita lihat 3 hal. Yang pertama itu perusahaan sebagai lembaga sosial. Jadi ini sebuah perusahaan memiliki tugas melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam waktu yang bersamaan. Misalnya seperti perusahaan manufaktur, selain membeli bahan baku, kemudian mengolahnya menjadi barang jadi, mendistribusikan ke pasar, ini juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain seperti penelitian, penyediaan lapangan pekerjaan baru, dan lain-lain. Jadi selain mencari keuntungan, perusahaan ini hendaknya juga mempunyai misi sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, ini perusahaan harus siap dengan perubahan kondisi yang kompleks. Jadi kalau di masa lalu misalnya perusahaan itu mengalami kemerosotan keuntungan, ini pasti langsung akan diadakan pemecatan karyawan secara besar-besaran ya, atau PHK. Nah, namun untuk masa-masa sekarang ini perusahaan itu harus siap jika mengalami kemerosotan keuntungan, maka harus dicari solusinya atau bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Nah, perkembangan pasar yang semakin tinggi atau besar ini yang harusnya sudah dilayani oleh banyak perusahaan lain atau dibantu oleh perusahaan lain, perusahaan harus siap, perusahaan atau proyek bisnis tersebut harus siap dengan adanya sistem sosial yang bersifat plural ini ya. Jadi di mana tugas-tugas sosial mulai ditangani oleh lembaga-lembaga lain atau yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, ini perusahaan itu berada dalam masyarakat yang pluralistik. Jadi perusahaan dianggap ikut bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang baik dengan semua kelompok. Nah, untuk manfaat sosial ini sendiri, itu maksudnya adalah ini membuka lapangan kerja baru, melaksanakan alih teknologi, kemudian meningkatkan mutu hidup dan bisa berpengaruh positif. Nah, untuk melaksanakan alih teknologi ini maksudnya dengan dilakukan alih teknologi kepada pekerja dengan berbagai cara, contohnya pelatihan yang terprogram dengan baik, maka diharapkan tidak hanya meningkatkan skill pekerja, tetapi juga meningkatkan sikap mental sebagai tenaga kerja yang andal, yang semakin kokoh ya. Jadi untuk alih teknologi itu maksudnya seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke aspek politik. Jadi untuk aspek politik ini adanya rumor yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan oleh pemerintah
pasti akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, baik itu produk barang maupun jasa. Situasi politik dapat diketahui melalui berita-berita di media massa. Kemudian berita-berita tersebut terbagi menjadi dua bagian, ada good news, ya, good news dan bad news. Good news ini merupakan berita yang dapat diterima oleh pelaku pasar. Kemudian kalau bad news ini dimaknai sebagai berita yang diterima pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi yang dinilai tidak mendukung dan memiliki potensi mendatangkan kerugian bagi dunia investasi. Jadi jelas bahwa aspek politik pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh kepada dunia bisnis. Jadi makin kacau kondisi politik suatu daerah atau negara, akan berdampak makin kacau pula dunia bisnis di daerah atau negara tersebut, begitu pula sebaliknya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai aspek ekonomi, sosial, dan politik dalam studi kelayakan bisnis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.